Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan paragraf dan jenisnya. Saya moderator yang bernama Nabila Putri Kaila. Di kiri saya ada Saya Didi Rezanista. saya Dara Mutia. Saya Erika Farani Syifa Aziza. Saya Ahmad Najario. Selamat menyaksikan. Paragraf. Paragraf merupakan serangkaian kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan atau ide. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf berarti bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Jenis paragraf berdasarkan tujuan. 1. Paragraf naratif. Jenis paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Struktur jenis paragraf naratif biasanya banyak digunakan dalam teks fiksi yang menggunakan kisah sebagai topik utamanya. Ciri-ciri jenis paragraf naratif adalah sebuah peristiwa. Ada seorang pelaku, ada waktu dan latar kejadian yang jelas. Jenis paragraf naratif dibedakan lagi berdasarkan jenis cerita, yakni naratif ekspositoris dan naratif sugestif. Adapun paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif atau paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas, sehingga pembaca mendapat gambaran objek dengan nyata. Jenis paragraf deskripsi memiliki ciri-ciri menggambarkan benda, orang, makhluk, tempat, dan sebagainya dengan detail dan jelas. Penggambaran yang ditampilkan merupakan hasil indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan sang penulis. Contoh-contoh paragraf deskripsi. 1. Dia memakai rok panjang warna coklat. Itu termaksud dari paragraf deskripsi, karena hal tersebut menjelaskan dengan cara detail dan jelas bahwa dia memakai rok panjang berwarna coklat. 2. Pantai Nusa Penida memiliki tata keindahan alam yang menarik, khususnya bagi wisatawan yang mendambakan suasana nyaman, tenang, jauh dari kebisingan kota. Itu juga termaksud dari contoh paragraf deskripsi, karena menjelaskan tentang keindahan pada suatu tempat tersebut dan menjelaskan tentang suasana nyaman di pantai tersebut. Paragraf ekspositif. Paragraf ekspositif adalah jenis paragraf yang menampilkan kejadian suatu peristiwa dengan tujuan menceritakan kembali atau retailer. Jenis paragraf ini mengandung unsur 5W plus 1H, yaitu what, who, when, why, dan how. Gaya penulisan pada jenis paragraf ekspositif adalah bersifat informatif atau bersifat menerangkan. Paragraf persuasif. Lorem ipsum dolor sit amet. Jenis paragraf yang menempatkan gagasan untuk membujuk atau mengajak pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan maksud sang penulis. Struktur paragraf persuasif ini memiliki unsur ajakan, anjuran, atau pemberitahuan pada pembaca dengan maksud tertentu. Jenis paragraf persuasif ini memiliki ciri-ciri yang meyakini bahwa pikiran manusia dapat diubah dan juga dapat dipengaruhi. Sedangkan arti dari lorem ipsum dolor sit amet atau yang disebut sebagai lipsum merupakan teks standar yang ditempatkan untuk menempatkan elemen grafis atau penataan huruf, yaitu maksudnya typesetting dalam sebuah presentasi atau artikel. Kalimat ini berasal dari bahasa Latin dan juga sudah digunakan sejak tahun 1500-an. Lipsum yang sampai sekarang digunakan ternyata berasal dari sebuah penggalan paragraf bagian 1.10.32 dan bagian 1.10.33 dari naskah De Finibus Bonorum et Malorum, yaitu sisi ekstrim dari kebaikan dan kejahatan dari sebuah karya seorang orator, negarawan,
juga filsuf pada masa Romawi yang bernama Cicero. Contoh paragraf persuasif yaitu penggunaan pupuk kimia juga dapat memberikan keuntungan yang melimpah bagi petani dari hasil panen. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pupuk kimia sangat berbahaya karena dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap lingkungan. Contoh paragraf persuasif yang kedua yaitu setiap manusia di dunia ini pasti ingin bisa berprestasi. Hal itu karena prestasi merupakan suatu hal yang sangat membanggakan baik bagi diri sendiri maupun orang tua. Orang tua mana yang tidak bangga jika anaknya berprestasi? Namun, mencapai prestasi bukanlah hal mudah. Prestasi tidak bisa didapatkan hanya dengan usaha yang kecil. Akan tetapi, perlu diadakan pengorbanan yang luar biasa di dalamnya untuk menghadapi kerikil-kerikil tajam yang siap menggadang di depan. Paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif adalah jenis paragraf yang menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat dari sang penulis terhadap isu tertentu yang disertai dengan data dan fakta. Jenis paragraf ini bertujuan meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat sang penulis adalah besar dan dapat dibuktikan. Jenis paragraf argumentasi memiliki 3 pola, yakni pola analogi, pola generalisasi, dan pola hubungan sebab akibat. Jenis argumentasi dengan pola analogi menampilkan penalaran induktif dengan membandingkan dua hal untuk menampilkan fakta. Generalisasi menampilkan penalaran induktif dengan cara menarik kesimpulan secara keseluruhan berdasarkan sejumlah data dan fakta. Hubungan sebab akibat menampilkan fakta khusus yang menjadi penyebab dan akan menghasilkan kesimpulan tertentu sebagai akibat. Oke, lanjut. Di sini ada jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Paragraf ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada paragraf deduktif, kedua ada paragraf induktif, yang ketiga ada paragraf campuran, dan yang keempat ada paragraf ineratif. Tapi di presentasi ini saya akan mencangkup 3 paragraf aja. Pertama saya akan menjelaskan tentang paragraf deduktif ini. Paragraf deduktif yaitu jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di awal. Jenis paragraf ini bersifat deduksi yang gagasan berkembangnya dari umum dan ke khusus. Kalimat utama paragraf deduktif ini berada di awal paragraf, sedangkan kalimat penjelas berada tepat setelah kalimat utamanya. Dan yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif ini merupakan jenis paragraf yang berkelebihan daripada paragraf deduktif. Gagasan utama paragraf induktif berada di akhir kalimat. Jenis paragraf induktif ini selalu akan diawali dengan penyebutan peristiwa khusus atau penjelasan yang berfungsi untuk mendukung gagasan utama. Dan yang terakhir ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif ini adalah jenis paragraf yang menampilkan gagasan utamanya di tengah paragraf. Kalimat penjelas di awal paragraf ini memiliki fungsi sebagai pengantar atau pembuka. Lalu, kalimat utama berada di tengah sebagai gagasan utama dalam paragraf ini. Selanjutnya, masih ada kalimat penjelas di akhir paragraf dan berfungsi sebagai penegasan atau kesimpulan.